Ketemu lagi dengan Juwana untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, teknik informatika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elisitasi dan analisis kebutuhan. Dengan elisitasi kebutuhan. Elisitasi kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan kebutuhan. Jadi aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem. Ini menurut Summerfield and Sawyer tahun 1997. Jadi aktivitas-aktivitas yang memang ditujukan untuk menentukan kebutuhan, di mana aktivitas itu dilakukan melalui komunikasi. Dengan siapa? Bisa dengan pelanggan, dengan pengguna sistem, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem itu. Jadi nanti teman-teman di dalam kegiatan elisitasi tersebut, teman-teman akan berkomunikasi dengan pihak-pihak ini. Elisitasi kebutuhan juga merupakan proses dalam merekam dan mengumpulkan kebutuhan. Jadi kata kuncinya adalah merekam dan mengumpulkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Nah, jadi di dalam kegiatan elisitasi ini, seorang analis itu berperan seperti detektif. Apa itu detektif? Jadi dia mencari petunjuk sistemnya nanti mau dibuat seperti apa, buat apa, oleh siapa, mencari petunjuk. Lalu juga bertanya pada para saksi. Jadi detektif itu bertanya pada para saksi. Atau kalau tadi analis bertanya pada para stakeholder yang menggunakan sistem. Lalu memperhatikan detail. Jadi detail-detail itu diperhatikan oleh analis atau detektif. Bisa dipahami ya? Nah,
langkah elisitasi kebutuhan, jadi apa yang Anda lakukan di dalam melakukan elisitasi kebutuhan itu ada 4 langkah ini. 1, memahami ranah aplikasi atau application domain. Jadi aplikasinya ini buat apa? Ruang lingkupnya seberapa? Ya, itu harus kita pahami dulu. Kemudian mengidentifikasi sumber kebutuhan. Ya, mengidentifikasi sumber kebutuhan. Lalu yang ketiga, memilih teknik elisitasi. Nanti teman-teman akan mengenal teknik-teknik elisitasi dan melakukan elisitasi kebutuhan dari sumber yang teridentifikasi menggunakan teknik yang tepat. Jadi setelah tadi memahami ranah aplikasi, kemudian mengidentifikasi sumber kebutuhan, lalu kita memilih tekniknya, ya, maka kita lakukan tahap elisitasi tadi dari sumber yang teridentifikasi menggunakan teknik yang tepat. Ya. Nah, apa yang disebut dengan ranah aplikasi? Di dalam memahami ranah aplikasi ini, teman-teman mempelajari situasi dunia nyata di mana sistem akan diterapkan, termasuk dari aspek organisasi, politis, dan sosial. Dan penyelesaian masalah harus mendukung tujuan bisnis organisasi, mempertimbangkan isu politis yang berkembang, serta menghormati nilai sosial yang berlaku. Jadi, kalau Anda sudah memahami ranah aplikasi atau situasi dunia nyata di mana sistem itu akan diterapkan, maka di dalam membuat aplikasi nanti, aplikasi itu harus dapat mendukung tujuan bisnis organisasi. Gimana bisa mendukung tujuan bisnis organisasi? Ya berarti Anda harus mencari tahu tujuan bisnis organisasinya apa. Kemudian juga mempertimbangkan isu politis yang berkembang. Jadi dari aspek politis tadi, Anda perlu untuk mempertimbangkan dan kemudian menghormati nilai sosial yang berlaku. Nah, setelah memahami ranah aplikasi, berikutnya kita mengidentifikasi sumber kebutuhan. Sumber kebutuhan bisa berupa stakeholder, proses bisnis dan sistem yang berjalan, dokumentasi, baik itu manual, form, laporan, dan sebagainya, dan juga perkembangan eksternal, baik politik, pasar, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam melakukan elisitasi kebutuhan, teman-teman juga mengidentifikasi siapakah stakeholder dari sistem yang akan kita kerjakan atau yang stakeholder yang berpengaruh terhadap proses bisnis. Kemudian bagaimana proses bisnis dan sistem yang berjalan saat ini. Lalu proses bisnis yang diharapkan nanti berjalan seperti apa. Kemudian dokumentasi itu juga kita cari, mungkin ada manual, dokumentasi manual maupun form-form manual maupun ada laporan-laporan gitu ya. Dan perkembangan politik, pasar maupun teknologi. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teknik elisitasi kebutuhan. Ketika tadi kita sudah mengenal ranah aplikasi atau ruang lingkup, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi siapa saja sumber kebutuhan, maka berikutnya kita perlu mengetahui ada teknik-teknik apa
di dalam elisitasi. Karena kita akan memilih teknik apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan kebutuhan atau informasi dari sumber kebutuhan. Teknik elisitasi seperti teman-teman lihat di sini dibedakan atau dibagi menjadi ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik tradisional. Di dalam teknik tradisional ada teknik wawancara, ada kuesioner, observasi, analisis prosedur, pengamatan dokumen, dan juga sampling. Teknik-teknik yang kedua adalah teknik-teknik elisitasi berkelompok. Teknik elisitasi berkelompok ini ada brainstorming dan JAD. Kemudian teknik ketiga adalah teknik prototyping, dan teknik keempat adalah model driven atau goal based method maupun skenario based method. Kita pelajari satu persatu tekniknya. Teknik elisitasi kebutuhan tradisional kita lihat ada wawancara, ada JAD atau Joint Application Development, ada kuesioner, analisis dokumen, dan observasi. Kita coba mengenal masing-masing teknik dan nanti teman-teman bisa memilih untuk mencoba melakukan elisitasi kebutuhan. Di dalam teknik wawancara, kita mengenal ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memilih orang yang diwawancara. Jadi ketika kita memilih teknik wawancara, maka orang yang akan diwawancara itu pun harus dipilih. Karena kalau sampai salah pilih orang, kita juga tidak akan mendapatkan informasi yang benar atau informasi yang lengkap. Setelah memilih orang yang diwawancara, jangan lupa menyiapkan pertanyaan wawancara. Jadi kalau mau wawancara, kita perlu menyiapkan ada apa saja yang nanti akan kita tanyakan. Setelah daftar pertanyaan siap, maka kita menyiapkan wawancara. Kemudian melakukan wawancara dan melakukan follow up wawancara. Kita ulas satu persatu. Memilih orang yang diwawancara. Siapa yang akan kita pilih? Kita lihat, pilih orang pada level yang berbeda di organisasi. Jadi mungkin kita akan mewawancarai beberapa orang. Maka Anda harus memilih orang yang berbeda level organisasinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran detail proses bisnis. Jadi ketika kita memilih seluruh level, masing-masing ada perwakilannya, maka kita akan mendapatkan secara utuh proses bisnis yang berlaku di dalam perusahaan atau instansi atau unit yang kita wawancara. Setelah kita memilih orangnya, maka langkah berikutnya adalah buat jadwal wawancara. Di mana di dalam pembuatan jadwal wawancara ini Anda harus menentukan urutan orang yang akan diwawancara. Jadi kalau yang diwawancara banyak, Anda harus memilih dan mengurutkan. Biasanya diawali dengan level senior manager, dilanjutkan dengan middle manager, dan terakhir adalah orang yang akan menggunakan sistem. Jadi kalau Anda sudah menemukan beberapa orang pada level yang berbeda, maka buatlah janji yang pertama dengan yang paling tinggi levelnya, kemudian di bawahnya, dan paling bawah.
sangat mungkin jumlah orang yang diwawancara itu akan bertambah. Kenapa? Bisa jadi pada saat Anda melakukan wawancara, ternyata Anda tidak menemukan informasi atau baru bisa mendapatkan informasi yang lengkap setelah menambah orang yang diwawancara. Nah, terkait dengan pertanyaan, ada beberapa tipe pertanyaan wawancara yang teman-teman harus kenali. Yang pertama adalah ada close end, di mana dia membutuhkan jawaban spesifik atau mirip pilihan ganda. Misal, berapa transaksi yang ditangani setiap hari? Bagaimana cara melakukan pemesanan? Maka itu pasti akan dijawab dengan cukup bagus oleh yang kita wawancarai. Yang kedua jenisnya adalah open end. Open end itu adalah pertanyaan yang dapat diperluas atau diuraikan. Misalnya, bagaimana menurut Anda proses yang berjalan sekarang? Perbaikan seperti apa yang diharapkan? Maka itu akan membuat orang yang kita wawancarai itu mengeksplor atau menjelaskan lebih banyak daripada menjawab pertanyaan yang close end. Yang berikutnya, jenis pertanyaan itu adalah probing. Probing itu adalah pertanyaan untuk memperjelas jawaban orang yang diwawancara. Misalnya, mengapa demikian? Bisa dijelaskan lebih detail? Wawancara terstruktur versus tidak terstruktur. Anda bisa memilih juga apakah mau menggunakan wawancara yang terstruktur atau yang tidak. Untuk wawancara yang tidak terstruktur, biasanya digunakan di tahap awal pengembangan perangkat lunak untuk mengetahui gambaran awal proses bisnis. Kemudian tidak banyak menggunakan close question, jadi lebih banyak open question, ya. Dan ini cukup sulit untuk dilakukan. Ternyata wawancara terstruktur itu lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena dia banyak menggunakan close question dan digunakan setelah developer cukup memahami proses bisnis. Jadi proses bisnisnya dicari tahu dulu, baru setelah itu kalau sudah paham kita bisa menggunakan wawancara terstruktur untuk mengetahui suatu informasi yang spesifik, tentunya dengan banyak menggunakan pertanyaan close question. Apa tadi contohnya? Berapa transaksi yang ditangani setiap hari? Bagaimana cara melakukan pemesanan? Jadi bisa dijelaskan dengan cukup benar. Wawancara top down versus bottom up. Ini dimulai dari hal umum. Jadi kalau top down itu dari hal umum dilanjutkan dengan yang lebih spesifik. Di mana dari high level ke medium level dan low level. Jadi sangat general, kemudian moderately spesifik dan sangat spesifik. Kemudian bottom up itu dimulai dari pertanyaan yang spesifik. Kemudian pada pertanyaan yang lebih umum. Kita bisa lihat ya contohnya. Pertanyaan yang umum itu seperti ini. How can order processing be improved? Bagaimana dapat proses pemesanan itu ditingkatkan? Ini biasanya pertanyaannya tanyanya ke yang level lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, how can we reduce the number of times that customer return item they have ordered? Bagaimana kita dapat mengurangi jumlah bahwa customer itu seringkali mengembalikan order.
itu bagaimana cara menguranginya? Ya, jadi kalau yang di atas tadi kan tentang gimana caranya mengimprove. Nah, ternyata mengimprove-nya salah satunya adalah dengan memastikan bahwa customer itu tidak mengembalikan order. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kemudian diturunkan lagi level yang lebih spesifik, kita bertanya, how can we reduce the number of error in order processing? Misalnya shipping the wrong product. Ya, jadi bagaimana kita dapat mengurangi jumlah error di dalam pemrosesan pemesanan. Misalnya kalau ada yang salah produk, saya pernah membeli barang di online, kemudian produknya salah, ya saya kembalikan. Nah, ini sudah sangat teknis. Kalau ini berkurang jumlahnya gitu ya, maka order atau pemesanan itu akan meningkat. Ya. Yang berikutnya menyiapkan wawancara. Siapkan rencana interview secara umum, kemudian kita lakukan konfirmasi area pengetahuan orang yang diwawancara. Kita buat skala prioritas seandainya waktu wawancara tidak cukup. Siapkan orang yang diwawancara, baik dari segi jadwal, informasi alasan wawancara, dan informasi area diskusi. Nah, ini contoh pertanyaan wawancara ya. Misalnya kalau kita baru bertemu dengan narasumber, belum tahu namanya, maka kita bisa bertanya, siapa nama Anda? Apa posisi Anda dalam organisasi ini? Berapa lama Anda bekerja dalam organisasi ini? Kita bisa tanya profilnya. Pertanyaan yang lain apa? Coba dipikirkan. Ya, misalnya pada bidang apa Anda atau tugas sehari-hari yang Anda lakukan apa, nah itu boleh disebutkan. Intinya mengenal lebih jauh profil narasumber. Boleh juga mungkin misalnya bertanya untuk membuat lebih ini ya, akrab gitu ya. Bapak aslinya mana gitu ya. Boleh tanya-tanya pertanyaan yang ini untuk mengakrabkan diri. Tapi itu biasanya untuk kalau kita sudah mulai agak jauh ya, agak beberapa lama gitu. Selain pertanyaan profil narasumber, berikutnya kita akan bertanya tentang pertanyaan proses bisnis. Misalnya, dalam organisasi yang Bapak pimpin, kami melihat bahwa ada divisi HRD. Apakah benar? Ya, misalnya nanti narasumbernya menjawab, ya benar gitu ya. Ini berarti close end ya, pertanyaan tertutup, jawabannya gampang. Lalu kita lanjutkan kalau memang benar. Apakah Anda bisa menjelaskan peran HRD dalam organisasi Anda? Ya, dijelaskan. Ini termasuk pertanyaan apa tadi? Open end ya. Terus apa saja proses atau SOP yang dilakukan oleh pihak HRD? Siapa yang terlibat dalam proses bisnis tersebut? Apakah ada kendala yang terjadi dalam menjalankan proses bisnis tersebut? Apa output yang diharapkan dalam proses bisnis tersebut? Dan dari mana hasilnya bisa terlihat? Nah, itu pertanyaan seputar proses bisnis. Dan ini perlu ditanyakan untuk mendapatkan atau menggali informasi-informasi yang terkait dengan kebutuhan sistem. Ya, kemudian ada pertanyaan terkait masalah saat ini. Misalnya Anda ingin mengetahui ada masalah apa saat ini, maka Anda boleh menggunakan pertanyaan ini. Contohnya, apa masalah saat ini yang Anda hadapi saat ini tanpa sistem?
kalau tidak ada sistem. Kalau ada sistem dan sistemnya akan di-improve atau ditingkatkan, ya juga boleh bertanya, apa yang Anda hadapi saat ini? Masalah apa yang harus diselesaikan oleh sistem ini? Mungkin kalau ditanyain kayak gini kadang suka bingung ya orang yang diwawancarai, maka Anda harus cari pertanyaan yang memang mudah untuk dipahami. Apa yang harus Anda lakukan secara manual yang ingin Anda otomatisasi? Masalah kinerja apa yang perlu diubah? Keterbatasan fungsional apa yang ingin Anda ubah? Di mana ada kemacetan spesifik untuk mendapatkan informasi? Bagaimana Anda menganalisis informasi yang Anda terima saat ini? Jenis data apa yang digunakan? Jadi mulai bertanya data. Bagaimana Anda saat ini mendapatkan datanya? Seberapa sering Anda mendapatkan data baru? Nah, ini nanti untuk inputan-inputan ya, untuk mendapatkan informasi tentang data-data dan bagaimana dia diinputkan oleh siapa pada saat kapan. Berikutnya, apa jenis analisis ad hoc yang biasanya Anda lakukan? Siapa yang meminta informasi ad hoc? Apa yang kamu lakukan dengan informasinya? Gitu ya. Ini terkait dengan pertanyaan masalah saat ini. Kita juga bisa bertanya terkait tujuan bisnis. Misalnya, apa tujuan Anda dalam mengembangkan sistem ini? Ini biasanya ke owner ya, owner atau yang top manager. Siapa pemangku kepentingan utama dan pengguna? Apakah tujuan mereka berbeda? Jika iya, bagaimana? Gitu ya. Misalnya Anda mau mengembangkan sebuah aplikasi, ya perlu tanya nanti siapa yang akan menggunakan aplikasi ini. Bagaimana sistem tujuan memetakan tujuan bisnis? Apa tujuan bisnis terpenting dari sistem ini? Bagaimana sistem akan mengubah cara Anda melakukan sesuatu sekarang? Bagaimana sistem akan membantu Anda menjadi lebih efisien? Gitu ya. Ini beberapa contoh pertanyaan yang teman-teman juga bisa duplikasi sesuai dengan domain permasalahan yang akan dicari tahu. Ya. Setelah teman-teman tadi menyiapkan pertanyaan, maka saat wawancara, teman-teman harus profesional dan tidak memihak. Lalu catat semua informasi. Kalau perlu rekam, ya direkam. Kemudian pahami masalah yang sedang didiskusikan. Pisahkan fakta dari opini. Fakta itu adalah kejadian yang memang terjadi. Opini itu biasanya pendapat, ya. Beri kesempatan orang yang diwawancara untuk bertanya dan beri penjelasan singkat apa yang akan terjadi selanjutnya tanpa menjanjikan fitur yang akan diberikan dalam sistem. Jadi pada saat wawancara Anda nggak akan menyampaikan atau membahas tentang nanti sistemnya akan punya fitur ini, belum waktunya. Jadi itu akan dibahas nanti pada saat fase desain. Nah, yang terakhir adalah follow up setelah wawancara. Maka kita perlu menyiapkan laporan wawancara, laporan berisi catatan wawancara, dan laporan diberikan kepada orang yang diwawancara untuk klarifikasi. Demikian mungkin sementara yang bisa kita bahas. Untuk berikutnya, kita akan bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih.